Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divi Andini dengan NIM 2003105 dari Program Studi Pendidikan Biologi A Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pada mata kuliah Keanekaragaman Hewan dengan dosen pengampu Bapak Rangsa Sudika SPD MPD, yaitu mengamati spesies yang terdapat pada filum Arthropoda, filum Nematoda, dan filum Echinodermata. Yang pertama yaitu filum Arthropoda. Istilah arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arta yang berarti luas, buku dan segmen, dan podos yang berarti kaki. Hewan arthropoda dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai jadi kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong triploblastik selomata. Ciri-ciri umum arthropoda: tubuh beruas-uas yang terbagi atas kepala atau cangkut, dada atau toraks, dan badan belakang atau abdomen. Beberapa di antaranya ada yang memiliki kepala dan dada yang bersatu yang disebut cephalothorax. Bentuk tubuh simetris bilateral, rangka luar keras rukun atau zat kitin. Sifat hidup ada yang parasit, heterotropik, dan hidup secara bebas. Sistem peredaran darah terbuka atau sistem lakuner, dan alat peredarannya berupa jantung dan pembuluh-pembuluh darah terbuka. Alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru yang merupakan lembaran. Alat pencernaan makanan lengkap terdiri atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Sistem reproduksi terpisah, artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina. Reproduksi terjadi secara seksual dan aseksual. Sistem saraf berupa tangga tali dan alat peraba berupa antena. Hidupnya di darat, air laut, dan laut. Spesies yang saya amati yaitu Scolopendra morsitans atau lipat. Kriteria habitat tempat ditemukan. Habitat jenis hewan ini terutama tempat-tempat yang lembab dan juga memiliki sedikit cahaya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, habitat mereka sangat bervariasi, dan mereka dapat ditemukan di gurun, hutan yang lembab, sabana, ladang, hutan, dan bahkan di lingkungan perkotaan di mana tidak ada banyak kegelapan. Mereka dapat mengembangkan habitat mereka. Umum untuk menemukan mereka di taman, kebun, dan daerah berpenduduk. Dalam akumulasi daun, batang kering dan basah yang telah jatuh, dan dengan populasi yang semakin banyak juga umum ditemukan di rumah. Ciri morfologi Scolopendra morsitans: memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping dan pipih dorsiventral dan dengan segmentasi yang terlihat jelas. Pada tiap segmen tubuh terdapat sepasang kaki yang terletak lateral, memiliki 21-23 pasang kaki lateral di bagasi. Pada kepala lipan terdapat sepasang antena panjang yang terdiri atas 12 segmen, 2 kelompok mata tunggal dan mulut. Mempunyai tubuh panjang sekitar 15 cm dan agak gepeng dengan warna coklat gelap. Terdiri atas kepala dan badan yang beruas-uas. Berjumlah 15-173 ruas. Tiap ruas memiliki satu pasang kaki, kecuali ruas segmen di belakang kepala dan 2 segmen terakhirnya. Pada segmen di belakang kepala terdapat satu pasang taring bisa atau maxilliped yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Klasifikasi: Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Myriophyta, ordo Chilopoda, familia Lithobidae, genus Scolopendra, dan spesies Scolopendra morsitans. Scolopendra morsitans dimasukkan ke dalam kelas Myriophyta karena tubuhnya hanya terdiri atas kepala atau kepala, dan abdomen atau perut saja. Yang kedua yaitu nematoda. Secara umum, pengertian nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Istilah nematoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu nema yang berarti benang dan ode yang berarti seperti. Nematoda merupakan hewan triploblastik dan pseudolomata atau berongga tubuh semi. Ciri-ciri umum nematoda: hewan bentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang. Hewan triploblastik dan pseudolomata atau berongga tubuh semi. Hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan.
Bagian anterior atau daerah mulut tampak seperti radial. Bentuk tubuh silindris atau bulat panjang atau gilik dan tidak bersegmen. Semakin ke arah posterior berbentuk ujung yang meruncing. Berukuran bervariasi mulai dari air tawar dan darat berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan di air laut hidup mencapai 5 cm. Terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Spesies yang saya amati yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Habitat tempat ditemukan. Habitat Ascaris lumbricoides pada usus halus. Manusia merupakan tuan rumah definit dan tidak membutuhkan tuan rumah perantara. Ciri morfologi Ascaris lumbricoides. Cacing Ascaris lumbricoides berukuran besar, berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Cacing jantan mempunyai ukuran 10-31 cm, ekor melingkar dan memiliki 2 spikula dengan diameter 2-4 mm. Cacing jantan mempunyai ujung posterior yang runcing dengan ekor melengkung ke arah ventral. Cacing betina mempunyai ukuran 22-39 cm, berkadang sampai 39 cm dengan diameter 3-6 mm. Ekor lurus pada bagian sepertiga anterior dan memiliki cincin kopulasi. Bentuk tubuh cacing betina membulat atau konika dengan ukuran badan yang lebih besar dan lebih panjang daripada cacing jantan dan bagian ekor yang lurus dan tidak melengkung. Klasifikasi. Filum Nematelhelminthes, kelas Nematoda, subkelas Secernanthea, ordo Ascaridida, superfamili Ascaridioidea, famili Ascaridae, genus Ascaris, dan spesies Ascaris lumbricoides atau Linnaeus. Peranan cacing kelas Nematoda pada umumnya lebih mengarah kepada peranan negatif, karena sifat dari cacing ini adalah parasit dalam tubuh. Cacing ini mengakibatkan penyakit Ascaris atau cacingan. Yang ketiga yaitu Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani echinos yang artinya duri, dan derma artinya kulit. Jadi, Echinodermata adalah hewan yang kulitnya berduri. Kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, dan mentimun laut. Ciri-ciri umum Echinodermata. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan atau disebut juga triploblastik. Mempunyai bentuk tubuh yang simetris bilateral pada saat masih larva, dan di saat dewasa membentuk tubuhnya simetri radial. Memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin, bergerak dengan ambulaklar, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang yang kecil yang fungsinya untuk menghisap. Memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. Tidak mempunyai sebuah sistem ekresi, berkembangbiakan secara seksual. Pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Memiliki sebuah sistem tabung jaringan hidrolik. Spesies yang saya amati yaitu Hophiuroidea fragilis atau bintang ular. Kriteria habitat ditemukan. Habitat di air laut dangkal hingga laut dalam, biasanya bersembunyi di sekitar batu karang, rumput laut atau mengubur diri di lumpur atau pasir. Jadi morfologi Hophiuroidea fragilis. Bentuk tubuh seperti bintang, bentuk tubuhnya memipih, memiliki 5 lengan yang panjang, beruas, ramping, dan fleksibilitas atau elastis. Tidak memiliki anus sehingga makanan dikeluarkan melalui mulut. Mulut dan madreporidnya terdapat di bagian oral. Memiliki kaki ambulaklar yang disebut dengan tentakel. Tentakel ini dilengkapi dengan ampula atau alat hisap dan alat sensoris. Bergerak bebas dan mencambukkan kaki atau lengannya seperti ular. Klasifikasi. Kingdomnya Animalia, filum Echinodermata, kelas Hophiuroidea, ordo Hophiurida, famili Ophiotrichidae, genus Ophiotrix, dan spesies Ophiotrix fragilis. Dimasukkan kepada kelas Hophiuroidea karena mempunyai bentuk tubuh seperti bintang dengan 5 lengan yang panjang dan beruas. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.